pada dua hal yang sering itu adalah pada hubungan dan komunikasi. Dua ini yang mungkin akan kita belajar dengan Ustadz Yogi tentang polanya, pendekatannya, kemudian ditambah hal-hal mungkin paradigma berpikir sehingga nanti kita akan bisa jika terjadi atau ada pada teman kita bisa sambil sharing pada itu. Dan semoga dengan kajian ini problem-problem yang ada bukan yang di sini ya, yang kalau yang di sini yang sedang mengalami semoga segera Allah berikan solusinya yang terbaik. Untuk itu mari kita simak kajian sama pada pagi hari ini, semoga keberkahan untuk kita semua dan Allah selalu ridho dengan apa yang kita kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami persilahkan Ustaz Jeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nah, ini settingnya emang gini ya, biasanya di situ. Kenapa kok pilih pinggir enggak tengah? Oh, biar ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk berada di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak ada bandingnya. Mudah-mudahan setiap kesempatan yang diberikan Allah ini bisa kita maksimalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditempatkan di tempat yang baik, keluarkan juga dari tempat keluar yang baik. Makanya kalau dalam doa itu diantaranya Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkan kami di tempat yang baik dan keluarkan kami di tempat yang baik. Jadi kalau masuknya kita baik, keluar juga baik, Pak insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya Allah. Salawat dan salam terhaturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi kekuatan untuk bisa senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan besok di hari akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada prinsipnya beberapa kali saya menyampaikan dalam bahasanya Syekh Ratib An-Nabulsi, orang hidup itu setidaknya ada 4 tipologi atau golongan. Yang pertama itu orang yang taat kepada Allah, ta'iun lillah. Taat pada Allah dan hidupnya bahagia. Itu kata beliau wajar, satu hal yang biasa.
Karena memang dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Jadi siapa dari laki-laki maupun perempuan yang dia beramal soleh dan beriman, maka sungguh-sungguh falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dia pasti akan diberi oleh Allah kehidupan yang bahagia. Atau dalam bahasa tafsir yang lain, kehidupan hayatan thayyibah itu juga bisa berarti kehidupan yang qanaah, kehidupan yang dipenuhi rasa syukur. Jadi itu hal biasa. Atau di kategori kedua, ada orang yang atau kelompok orang yang kehidupannya penuh dengan maksiat, hidupnya susah. Itu juga biasa, sangat biasa sekali. Orang yang bergelimang maksiat lalu kehidupannya susah, itu hal yang biasa, wajar. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang yang berpaling dari peringatan Allah itu hidup dalam kondisi yang terjepit susah, ma'isyatan dhanka. Jadi mau ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, terjepit ma'isyatan dhanka. Dan besok di hari akhirat, di hari kiamat, dia dibangkitkan dalam kondisi buta. Padahal ketika di dunia dia bisa melihat. Maka ketika ditanya, mengapa kok lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira? Apa saya dibangkitkan dalam kondisi buta sementara ketika di dunia saya bisa melihat? Ya karena ketika di dunia mereka melupakan ayat-ayat Allah. Jadi ini dua kategori ini biasa kayaknya saya. Satu, orang taat hidupnya bahagia. Itu sudah sesuai dengan firman Allah. Orang maksiat penuh dengan kemaksiatan, hidupnya susah, biasa. Dan nomor tiga, orang yang taat kepada Allah tapi hidupnya dilihat seperti tidak bahagia, penuh dengan berbagai permasalahan. Ulangi, orang taat pada Allah tapi dia berbagai ujian bertubi-tubi. Maka ada dua kemungkinan, kata Syekh Ratib An-Nabulsi. Satu, Allah mencintai dirinya sehingga dia diuji dengan ujian-ujian. Untuk apa? Menghapus dosa-dosa atau meninggikan derajatnya. Taat nih pada Allah, taat luar biasa pada Allah. Tapi hidupnya itu kok kayak susah gitu. Kata Syekh Ratib An-Nabulsi, dia dicintai oleh Allah, sedang diuji oleh Allah untuk dihapus dosa-dosanya, ditinggikan derajat. Yang nomor 4 yang paling bahaya, hidupnya bergelimbangan maksiat terus. Tapi jenengan pirsani, jenengan lihat hidupnya bahagia, nggak ada masalah. Keluarganya ayam tentrem, itu kelihatan fine-fine aja. Punya jabatan, ekonomi nggak kurang, semuanya. Tapi bergelimang maksiat, semua maksiat dilakukan. Maka kata beliau, fahdar kullal hadri. Berhati-hatilah dan sangat berhati-hati terhadap kelompok yang keempat ini. Kenapa? Karena Allah nek cara wong Jawa itu istidraj, dilulu kehidupannya di dunia ini dengan penuh
kemudahan-kemudahan. Tapi nanti kalau tidak di dunia, maka besok di hari akhirat yang akan mendapatkan balasannya. Makanya dalam Al-Quran jangan mengira bahwasanya Allah itu ghafilan amma ya'malul dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tasqusu fihil absar. Nek jenengan cek, kita checking ke diri kita, kira-kira kita itu masuk di golongan yang mana? Terus Bapak Ibu, maka kata Syekh Ratib An-Nalbusi atau beberapa ulama, cek dulu. Karena ada tipologi-tipologi manusia empat itu di mana kita diposisikan. Naudzubillah, cuma naudzubillah di kelompok yang keempat. Diberi kemudahan kita nggak sadar berbuat maksiat sedemikian rupa. Padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari istidraj. Dan itu yang paling saya takutkan ya di situ. Di nomor 4 itu tadi. Adapun kemudian si nomor 3 ini, maka kita harus kemudian berpikir. Nomor 3 tadi itu taat pada Allah, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian-ujian itulah yang kemudian akan menghapus dosa-dosa kita dan meninggikan derajat. Tapi tentu ujian ini harus kemudian kita sikapi. Karena kalau kita mensikapinya salah, kita bisa masuk kategori nyun sewu kata ulama, contoh, diuji oleh Allah tapi tidak ada kesabaran. Diuji oleh Allah tapi penuh keluh kesah. Sambat terus sampai menyalahkan Allah. Maka itu masuk kategori hukuman Allah, bukan untuk takfiran lidzunub, bukan untuk kemudian menghapus dosa, tapi malah justru membahayakan. Karena dia sudah dapat musibah dua. Satu, musibah yang dia alami. Yang kedua adalah musibah dia, apa istilahnya, mengadu musibah dia, kemudian sambatnya, itu bagian dari musibah. Makanya salah satu nikmat Allah yang tidak bisa dipungkiri, yang justru kadang jarang disyukuri, itu adalah nikmat rohatul bal. Rohatul bal itu nikmat kenyamanan dalam hati. Nah, hari ini kita akan belajar kembali Bapak Ibu sama-sama bahwa banyak sekali problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Terkhusus adalah kehidupan dalam rumah tangga kita. Yang belum sempat kemudian kemarin kita bahas dan kita jawab. Terus pengantar saya tadi itu berikan gambaran sederhana bahwa kalau panjenengan sami itu pasti akan diuji oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Pasti kita akan diuji dengan ada rasa takut. Walju, ada rasa lapar. Wanaksi minal amwal, kehilangan harta atau kekurangan harta. Wal angkusi, kehilangan jiwa. Wathamarat, dan kehilangan buah-buahan. Atau mungkin juga bisa diartikan jabatan dan yang lain. Maka dalam Al-Quran, wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, izinkan Bapak Ibu saya membahas beberapa pertanyaan yang kemudian masuk di kajian yang lalu. Di antaranya ini mungkin banyak sekali. Mungkin bisa jadi menjadi salah satu satu pertanyaan ini bisa kemudian bisa tergabung dengan pertanyaan yang lain. Misal ini kalau dikategorikan sebagai masalah ekonomi. Bagaimana penjelasan tentang mencari nafkah yang berkah? Jadi nafkah yang berkah itu kan secara sederhana dalam bahasa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, kebaikan itu dengan catat, kebaikan itu adalah sesuatu yang baik untuk akhirat kita. Itu namanya kebaikan.
tidak disebut sebuah kebaikan, meskipun di dunia orang melihat itu baik, kalau di akhirat membawa dampak keburukan. Sesederhana itu konsepnya. Baik itu apa? Baik itu adalah baik untuk akhirat kelak. Nah, berkah itu sesuatu yang sifatnya ziyadatul, bertambah kebaikannya, yang membawa dampak kebaikan untuk akhirat. Maka ketika dicari bagaimana mencari nafkah yang berkah, di dalam Al-Quran unsurnya cuma dua, iman dan takwa. Iman dan takwa. Makanya di dalam Al-Quran disebut walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu, iman, wattaqau, dan bertakwa. Lafatahna alaihim barokati minas samai wal ardh. Maka akan kemudian dibukakan berkah-berkah dari langit maupun dari bumi. Makanya kalau dalam ayat Al-Quran juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan dicarikan jalan solusi oleh Allah dan diberi rezeki yang tidak terduga-duga. Nah, itu berkah. Jadi kalau mau mencari rezeki yang berkah, satu pertama iman dan takwa. Implikasinya nopo? Satu, halal. Kalau mau berkah pasti implikasinya ketika kita beriman dan bertakwa, makannya, yang didapatkannya, dan yang dikeluarkannya adalah yang halal atau thayyibah, yang halal dan baik. Makanya kalau di sini Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi itu beliau mengatakan begini. Jadi siapa orang yang bertakwa dengan bertawakal, takwa dengan tawakal, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberi rezeki yang tidak terduga-duga. Nah, orang yang bertawakal kepada Allah, karena rezeki itu ada dua, seringkali rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Loh kok ada rezeki yang haram? Aslinya kita itu sudah diberi rezeki yang halal, tapi kita kadang melampaui batas kepada yang haram. Jangan cek, yang halal itu sebenarnya lebih banyak dibandingkan yang haram. Kalau misalkan minuman, lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Tetapi orang kadang-kadang memilih yang haram dibandingkan yang halal. Maka konsepnya kalau mau berkah, iman, takwa, implikasinya adalah cari pekerjaan yang halal. Halalan thayyibah, yang halal dan baik. Maka kehidupan itu berkah. Nah, berkah itu kemarin sudah sedikit saya sampaikan, kita bahas, bisa ada di anak kita, bisa ada di suami kita, bisa ada di cucu kita, bisa muter. Jadi tidak dihitung dengan materi. Punya anak yang soleh, berkah Bapak Ibu. Jadi kan sudah dengar kasus yang baru terjadi. Dua orang suami istri meninggal dunia membusuk. Anak-anaknya nggak ngerti. Nggak tahu anak-anak. Membusuk beberapa hari. Itu sampai bayangkan, ya Allah, betapa bahagianya kalau panjenengan masih bisa menemani orang tua sampai di akhir hayat. Ada tipe begini kasus yang nggak tahu anaknya, ibu bapaknya mati membusuk. Makanya kalau di sini Nyun Sewu, ketika kemudian ada pertanyaan, ini ada berkaitan. Ada pertanyaan bagaimana cara mendidik anak agar istiqomah, mendekatkan diri dan istiqomah kepada Allah. Masya Allah. Ini ibu yang sangat atau orang tua yang sangat baik. Berpikirnya sudah akhirat. Berpikirnya gimana anak saya bisa dekat kepada Allah. Terus, Nyun Sewu nggih pangapunten. Kadang kita tuh lupa atau tidak sadar. Dididik sampai
doktor sampai profesor. Ibu bapaknya mati raro. Terus gunanya apa? Dalam tanda kutip. Dididik dengan pendidikan yang luar biasa bagusnya. Diberi bekal untuk hidup di dunia. Tapi nyun sewu, tidak diberi bekal untuk akhiratnya. Akhirnya yang terjadi kayak kata temanku. Makanya mohon maaf, pertanyaan ini bagaimana cara mendidik anak agar istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, Masya Allah. Itu sudah satu niat baik yang terhitung dari kedua orang tua. Karena pada prinsipnya, hakikatnya, anak adalah amanah. Nah, bagaimana caranya? Maka kalau panjenengan lihat, saya pendekatannya dulu secara pendidikan, secara islami. Sebelum masuk ke pendekatan secara sufistik. Pendekatannya secara pendidikan itu menggunakan teori 3N. Ngerti, ngerasa, ngelakoni. Ini berkali-kali dalam sampai akal. Anak harus dipahamkan dulu. Proses untuk pemahaman ngerti. Ngerti antara ini baik, ini buruk. Ini untuk akhirat, ini untuk dunia. Terus dipahamkan dulu, ngerti dulu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betapa kemudian kita punya kewajiban sebagai seorang hamba untuk mendekat diri kepada Allah. Itu ngerti. Nanti kalau sudah dipahamkan, masuk berikutnya kepada rasakno. Rasakno itu sudah sampai ke hati. Jadi dia bisa sampai ke hati. Nah, proses untuk bisa sampai ke hati itu tentu tidak bisa kalau dia tidak melakukannya. Yang disentuh adalah hatinya. Dan itu bisa terjadi kalau yang tiga lakoni N ini adalah dengan teladan. Yon sewu, anak itu merekam apa yang dilakukan kedua orang tua. Jadi sekeras apapun kita menyuruh misalkan agar anak sholat, rajin sholat, tapi tidak dicontohkan kedua orang tuanya sholat, susah. Yang jauh, anak diminta untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi tidak dicontohkan oleh bapak ibunya berbakti kepada kedua orang tuanya, susah. Makanya ada istilah like son, like father. Bapak sama dengan anaknya. Jadi apa yang dikerjakan bapak dikerjakan oleh anak. Maka yang ketiga tadi ngelakoni itu tidak bisa kecuali dengan teladan. Anak kita suruh rajin puasa, mendekatkan diri sama Allah. Kalau bapak ibunya juga gak melakoni puasa, susah. Anak diminta untuk kemudian rajin sholat sunnah. Tapi bapak ibunya gak rajin sholat sunnah. Itu susah juga. Makanya 3N ini gak bisa lepas. Ngerti, rasakno, lakoni. Jadi kalau pengen anak untuk bisa kemudian dekat sama Allah, mendekatkan diri, ya dimulai dari diri kita sendiri dulu. Sebagai satu contoh itu adalah nasihat terbaik. Dan enggak perlu kata-kata. Makanya kata-kata itu bisa saya masih ingat betul. Bapak saya waktu saya kecil itu selalu mengatakan gini, lek kowe nek nyedak karo Gusti Allah lho, kowe nek mlaku Gusti Allah nyedak karo awakmu ki melayu. Kalau kamu mendekat kepada Allah jalan, Allah itu mendekat kepadamu itu lari. Saya masih kecil SD itu, enggak paham itu maksud. Tapi sering sekali bapak saya itu ngomong begitu. Saya baru tahu ketika kemudian pondok dengar hadis itu. Bahwa ketika kita mendekat kepada Allah kan kita sejengkal Allah lebih kemudian mendekatkannya dengan berjalan. Kalau kita mendekat kepada Allah berjalan, Allah akan mendekat kita dengan berlari. Bahasanya begitu, semakin dekat lagi. Nah yang kayak gitu itu masuk di otak saya.
Ya sama dengan dulu guru TK saya bilang begini. Ini yang contoh kecil. Guru TK bilang kalau anak-anak kalau makan jangan berdiri ya. Makan dengan berdiri itu koyok wedus gitu. Kayak kambing gitu. Kalau makan dengan berdiri kayak apa anak-anak? Kambing. Masih ingat saya sampai sekarang tuh TK itu. Lah, dilalah saiki gurune nek teko nganten mangane ngadeg. Kan sewu. Gak bisa. Mau kasih tulodo itu gimana coba? Yang kita ajarkan bertentangan kontradiktif dengan yang terjadi di lapangan. Oleh cedai karo gurune bu guru kaya wedhus gitu. Bisa enggak bisa? Inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan itu masuk, di anak itu masuk. Makanya kenapa kemudian jenengan cek Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, bagaimana prototipnya bapak dengan anak kok bisa sama-sama bertakwa itu? Ya karena bareng terus. Wa id yarfau Ibrahimul qawaid wa id yarfau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi ketika membangun pondasi Ka'bah itu ya bareng sama anaknya. Anak diajak untuk bareng-bareng dalam kebaikan. Diajak bareng. Jadi dia melihat betul bagaimana bapaknya. Lihat, cara manggil bapak ke anak, anak manggil ke bapak. Itu konsisten sekali. Nabi Ibrahim memanggil putranya ya bunayya dengan panggilan sayang ya bunayya. Maka kemudian balasannya Ismail memanggil bapaknya ya abadi, wahai ayahandaku. Begitu. Makanya gak bisa kalau gak pakai tulodo. Maka pendekatannya kalau teori pendidikannya yaitu 3N itu. Kalau pengen jadi anak yang soleh. Tapi ini pendekatan saya teori pendidikan. Tapi pendekatan secara sofistik. Pendekatan secara sofistik itu pendekatan secara spiritual. Maka yang sering dilupakan oleh Bapak Ibu atau mungkin diri saya adalah mendoakan putra-putrinya dan menyerahkan kepada Allah husnul tarbiyah, sebaik-baik pendidikan dan adab. Dengan serahkan sama Allah. Secara ikhtiar manusiawi, teori pendidikannya sudah. Tapi nilai spiritual ini, jenengan yang ketika duha, mengangkat tangannya, mendoakan putranya, yang kemudian ketika panjenengan sedang di posisi perjalanan, mustajab, jenengan doakan putranya panjenengan. Jenengan ketika di sepertiga malam bangun, jenengan doakan putranya panjenengan. Nah itu, yang ini nih, sehingga memposisikan posisi doa itu kan posisi kalau dalam bahasa orang sufi itu posisi benar-benar kita di posisi sangat bergantung sekali. Kita merasa enggak punya kekuatan apa-apa. Yang saged membuat anak kita soleh-solehah, jenengan Gusti. Saya enggak punya daya upaya. Lingkungan yang ada tidak mendukung ya Allah. Keluarga yang kemudian saya hidup tidak mendukung anak saya untuk menjadi seorang yang soleh. Maka kemudian ini tuh mintanya kepada Allah. Makanya jangan cek di sini. Nabi Ibrahim itu juga kemudian setelah mengajak Nabi Ismail atau putranya, itu doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Donga Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Jadi nyuwun supaya keturunannya itu menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Nopo malih nyun sewu, doanya seorang ibu. Doanya seorang ibu. Imam Malik radhiyallahu anhu, kalau jenengan baca biografinya, ciliane yo gede. Imam Malik radhiyallahu anhu. Tapi gurunya Imam Syafi'i. Tapi bagaimana kemudian bisa seperti itu? Kesabaran orang tuanya yang kemudian membawa dampak sampai besar. Ketika beliau gelem ngaji, dulu malah senengane ya dolan. Yus kados kula zaman riyen jenenge cilik kan ya dolanan napa doro, balap doro merek ngaten.
kalau baca biografinya itu, nah ketika doanya orang tua ibunya kalau doa itu luar biasa. Supados putra ini kurun ngaos mau ngaji. Jadi kan perso, ketika pertama kali kemudian beliau mau ngaji, apa yang dilakukan ibunya? Ketika Imam Malik ini, si Malik kecil ini mau ngaji, dibuatkan jubah bagus sekali. Dibuatkan jubah bagus sekali, pokoknya didandani bagus sekali, lalu kemudian beliau ngaji. Sejak saat itu Imam Malik ini, panjenengan baca biografinya, gak pernah beliau itu kecuali menggunakan baju yang bagus sekali. Kalau di posisi ngaji. Itu Imam Malik. Makanya Imam Malik niku kalau di biografi itu memang benar-benar berwibawa, orangnya berwibawa sekali. Dan itu adalah bagian dari peran ibunya. Ketika awal pertama sehingga bahagianya itu teringat terus. Dibikinkan baju khusus ketika mau ngaji itu teringat terus. Itu Imam Malik. Dulu nih kerjaannya dolan seragam ngaji sama sekali. Tapi ibunya yang mulai dongak luar biasa. Ketika mau momentum itu dipakai oleh ibunya untuk membuatkan baju jubah khusus sehingga beliau itu selalu menggunakan baju jubah dan pakaiannya itu bagus sekali. Itu Imam Malik. Maka yang tidak bisa kita hilangkan dari sisi pendekatan sufistik bahwa kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi ketika panjenengan doa kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita ini sedang betul-betul bergantung kepada Allah. Jenengan pasrah. Makanya al-wakil atau wakil kita itu adalah Allah. Maka tawakul itu berasal dari kata wakala. Jadi wakilnya adalah Allah. Jadi kan secara tadi teori pendidikan sudah saya sampaikan. Tapi yang sering orang lupakan kepasrahan kita pada Allah. Kepasrahan total kita kepada Allah mewakilkan untuk kemudian diberi pendidikan yang terbaik oleh Allah. Makanya Masya Allah, banyak hal yang terjadi yang dirasa orang kadang itu aneh. Secara teori pendidikan sudah dilakukan, tapi nggak pernah berhasil. Dan itu lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa bertawakalnya kepada Allah. Lupa mendoakan putra-putrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan tadi ada keterkaitan dengan pertanyaan bagaimana supaya anak jadi dekat kepada Allah, punya konsistensi dekat kepada Allah. Jadi dari mulai, kalau bahasa kerennya ya mindsetnya itu dirubah dulu. Terus disampaikan. Jadi ngerti dulu. Ya kayak tadi saya ceritakan. Awakmu nek nyedak kalau Gusti Allah nyedak. Kalau kamu itu mau ngaji, Allah akan kemudian menolong banyak masalah-masalahmu. Itu mungkin awal pertama anak kecil itu tidak begitu ini Pak. Tapi ketika masuk di alam bawah sadar, ketika nanti dia besar, itu akan terbawa terus. Lalu kemudian tersentuh hatinya dengan tulodo bapak ibunya. Ketika meminta untuk haji, orang tuanya juga nggak pernah meninggalkan haji. Ketika kemudian pengen kemudian anaknya menjadi hafid, orang tuanya senawa sogrodal gradul juga pengen berusaha untuk kemudian bisa menjadi hafid, hafalan Quran. Kayak begitu, itu gambarannya. Tapi yang lebih lagi adalah kaitannya dengan posisi pendekatan sufistik dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memasrahkan. Berikutnya ada beberapa pertanyaan. Kalau tadi ada pertanyaan terkait dengan ekonomi, ini ada pertanyaan mana yang harus didahulukan, umroh atau bayar amanah? Bagaimana supaya suami dibukakan pintu hidayah? Ini tadi juga ada kaitannya dengan pertanyaan yang lain. Jadi dahulukan dulu amanahnya. Hutang itu didahulukan. Itu ada hakul adami, hak antar sesama. Itu berat pertanggungannya besok dari akhirat. Makanya dalam
kisahnya hadis panjenengan sudah pernah mendengar bahwa Rasulullah tidak mau jadi imam ada mayit yang masih memiliki hutang. Hingga akhirnya kemudian salah satu sahabat mau membayarkannya, baru beliau kemudian mau menjadi imam. Jadi hakul adami ini menjadi penting sekali. Jadi tunaikan dulu amanah, Pak insya Allah kan ada kewajiban tuh. Umrohnya dimudahkan oleh Allah. Jadi gini, ini sudah banyak pengalaman dari teman-teman yang cerita ke saya, pengalaman hidup, banyak sekali. Dahulukan yang sifatnya wajib, yang sifatnya itu harus disegerakan, nanti keinginan panjenengan yang sifatnya ini bisa berjalan berikutnya, itu kan dimudahkan oleh Allah. Sudah banyak lah misalnya. Misal contoh ada teman tuh pengen bangun rumah. Rumahnya itu nyun sewu ya ala kadarnya gitu. Tapi beliau gini, duit ini cukup untuk berangkat haji. Waktu itu enggak seperti sekarang ya haji butuh 40 tahun, 40 tahun. Akhirnya beliau suami istri ini daftar haji. Pulang haji, logikanya uangnya kan habis. Tapi bisa bangun rumah. Dicontoh. Jadi ada uang yang punya pilihan antara dia bangun rumah ataukah dia berangkat haji. Akhirnya kemudian beliau mendaftar untuk haji. Akhirnya didapat pula berangkat haji bisa bangun rumah. Andaikan dia kemudian bangun rumah, belum tentu dia kemudian bisa berangkat haji. Pun kathah katusnya tadi. Dulu istri saya tanting juga. Waktu zaman saya masih punya mobil Taruna niku, dua anak cilik niku jarak ke Magetan kan naik ke atas gitu, pulang ke pemudik. Itu sampai ngebul, depan itu ngebul. Saking takutnya itu saya berhenti, jadi keluar asap. Terus saya ngambil air. Itu istri saya bilang ini sambil gendong anak saya. Ganti mobil ya. Saya bilang gini, ya ganti mobil nek awakmu daftar kaji. Tak tanting ya. Ganti mobil nek awakmu daftar kaji. Logikanya, nyun sewu, logikanya duit habis buat daftar haji. Waktu itu 25.500.000. 25.500.000. Tapi qadarullah, Allah menggantikan. Iso daftar haji, iso ganti mobil. Itu kan logika tuh begitu. Dan itu sudah banyak sekali teman-teman saya cerita. Makanya jalankan amanah dulu. Jadi kan gak ada utang, lunasi dulu. Karena itu bagian dari kewajiban. Supaya hak adami selesai. Maka keinginan panjenengan umroh ini, maka akan dimudahkan oleh Allah. Loh, nyun sewu itu masuk kategori wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberi rezeki yang min ghairi la yahtasib itu tidak terduga. Itu ada makna gini. La yahtasib itu selain tidak terduga, itu maksudnya juga tidak terhitung. Tidak terduga itu secara logika enggak masuk akal. Benar. Secara logika enggak masuk akal. Tapi juga bisa jadi min ghairi la yahtasib itu tidak terhitung. Enggak ada hitungannya. Dan itu sudah banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Makanya kalau panjenengan tanya, mana yang didahulukan, umroh dulu apa bayar amanah, maka panjenengan laksanakan amanah terlebih dahulu. Lalu bagaimana supaya suami dibukakan pintu hidayah? Gini, karena di sini juga ada pertanyaan yang hampir sama. Pertanyaannya itu bagaimana caranya agar suami bisa diajak ke jalan kebaikan. Misal ikut kajian, sering sedekah, dan merubah cara berpikirnya agar tidak selalu negatif thinking.
Ada kata-kata menarik sekali dari Imam Haris bin Asad al-Muhasibi, seorang tokoh sufi abad ketiga. Itu beliau mengatakan, wara'i hammaka wastaghil bi islahi nafsika min aibi ghairika. Jadi perhatikan ham itu keinginanmu, keinginan besarmu, tujuanmu itu memang hanya untuk akhirat. Sibukkan dirimu untuk memperbaiki aib kekurangan dirimu dibandingkan kekurangan orang lain. Nah, ini suami saya Pak Ustadz, sebentar. Terus kan. Saya punya pengalaman dari seorang sahabat saya. Ingkang istri Bu, Masya Allah. Rajin ikut kajian. Tapi konco kula sing cowok iki gak tersentuh sama sekali. Yang perempuan tuan rajin pokoknya. Terus kemudian mengumpulkan orang-orang dan yang lain. Yun sewu, kalau sekarang kemudian suami dan istri satu frekuensi, itu prosesnya. Jadi sekarang itu satu frekuensi mereka. Buat pengajian, dia punya rumah tahfidz, pokoknya begitu. Tapi dulu ini jomplang. Yang perempuan itu cara dalam tanda kutip itu hidayah sih. Yang laki-laki itu enggak. Tapi kemudian dia bisa berjalan berdua, yaitu karena apa? Karena yang perempuan lebih banyak mengoreksi dirinya sendiri dibandingkan kekurangan dari suaminya dulu. Jadi jangan koreksi dulu kekurangannya semampunya. Kalau mau mengajak suami, jangan memaksa. Wong panjenengan sudah diizinkan ikut kajian, itu suami yang luar biasa. Saya itu loh, ini kan loh, misalnya, Mas, aku pamit, aku tak melu kajian, yo, itu kata yodok itu loh, itu udah luar biasa. Karena ada nyun sewu yang dilarang ikut pengajian. Jadi jenengan kok derek kajian, terus suami bilang, yo, gak iso ngeterno, gak, ya wis tak budal dhewe ya, yo, udah luar biasa. Udah luar biasa. Nah, nanti berproses dengan kalau mengajak, mau ngajak suami, jangan memaksa. Ini cukup kemudian, Mas aku kajian, gak melak tau. Sambil guyon aja gitu. Gak, asli Pak Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam hati setiap seorang muslim itu ya jadi pengen. Tapi kok gak budal-budal, males. Kalau males sih. Jadi masih kuat. Jadi ketika kemudian bilang, Nyon sewu, kemudian ketika bilang dia ini mengizinkan, itu sudah luar biasa. Tinggal nopo? Tinggal faktor yang kedua, jadikan kalau sudah mengoreksi diri, tinggal mendoakan. Itu kalau bahasa saya karek nyetil toh. Oh wis olehno kajian, itu sudah di hati dia itu sudah ada nur cahaya. Karek buka non itu karek kemudian coro setolop karek banterno, itu dengan apa? Dorongnya itu dengan doa. Nyuwun karena Gusti Allah. Jenengan ketika memperbaiki diri jenengan, ngaji di rumah, apa saja yang kemudian suami kemudian inginkan, kemudian jenengan penuhi misal. Yakin seyakin-yakinnya, sekeras apapun, ketika jenengan nyuwun kalih Gusti Allah yang memegang hatinya, maka Allah akan melunakkan. Jadi jangan dipaksa. Jangan memaksa. Karena tipologi orang itu khususnya laki-laki. Maka ada pertanyaan di sini. Mengapa laki-laki itu kok suami itu kok enggak? Padahal salah ya enggak mau minta maaf. Yun sewu Bapak-bapak. Jenengan taklekane kalau Bapak-bapak. Hasil penelitian yang namanya ukuran maaf itu beda antara perempuan dengan laki-laki. Jadi dia nggak mau salah Bu. Dianggap itu bahwa ngawakmu sing gawe ngono, ya aku yo poh jaluk. Ada unsur gengsi itu beda ukuran maafnya. Yang kedua hasil penelitian apa? Kalau minta maaf itu ternyata suami itu merasa
turun derajatnya. Nah, nyun sewu, ini memang perlu disadarkan. Kalau salah ya harus bilang salah harusnya. Ya, bahkan harus memulainya. Maka kenapa kemudian gengsi sekali seorang laki-laki itu minta maaf. Itu hasil penelitian. Tidak hanya satu. Memang begitu kategorinya. Makanya ini perlu memahami tipologi laki-laki dan perempuan ini. Sehingga nyun sewu, ketika kemudian kita ngajak, itu dengan cara yang tanpa harus memaksa. Atau panjenengan itu dengan izin tadi itu, sadar atau tidak, sesungguhnya sedang kemudian mengajak. Sama dengan kita mengajak. Nah, ini ada pertanyaan berkaitan. Pertanyaan berkaitan bagaimana hukumnya istri yang istri yang ketika melakukan tindakan tanpa sepengetahuan suami. Jadi ada pertanyaan, bagaimana pandangan Pak Ustadz ketika istri melakukan tindakan tanpa sepengetahuan suami? Sebenarnya suami juga harus melakukan tindakan sesuai pengetahuan istri. Tidak hanya istri saja. Kok bisa begitu? Dalilnya apa? Lho nyun sewu pangapunten. Rasulullah Muhammad SAW dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Malam itu, nyun sewu nggih Bapak Ibu, jatahnya Ibunda Aisyah. Beliau mau sholat malam. Itu izin sama istrinya untuk menjalankan sholat malam. Beliau bilang, saya ini mau sholat malam, kamu izinkan enggak? Sekelas Nabi Pak. Sholat malam, sholat sunnah yang paling tinggi kedudukannya, itu Rasulullah izin sama semua istri. Maka Aisyah mengatakan, sebenarnya saya ingin dekat denganmu. Tapi diizinkan untuk kemudian sholat malam. Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Nah kalau untuk urusan sholat saja izin, apalagi yang selain dari sholat. Maka ini gambaran bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Istri juga harus izin. Poso, dia harus izin sama suami. Suami juga begitu. Sekarang yang sewu, wis iso laki-laki bisa perempuan bisa nyetir mobil angger metu ae. Iso sepeda motor ya angger metu. Kadang-kadang yang sewu nggih ditangleti. Ben nanti mah metu ngono tok ae metu ngono tok. Nanti akhirnya nyon sewu ada tamu datang terus kemudian yang buka pintunya anaknya. Bapaknya wonten Dik, mbah ora roh mang metu kok. Nah ini nyon sewu. Jadi kalau pandangan saya ya dua-duanya sama. Harus kemudian izin baik laki-laki maupun istri. Artinya mengetahui mau kemana. Oke. Jadi ketika istri melakukan tindakan tanpa sepengetahuan suami jelas kemudian tidak baik dalam arti apalagi kalau itu untuk perkara yang sifatnya membawa dampak akhirnya terus kemudian mencurigakan bagi seorang suami. Tidak boleh. Tapi kalau tindakan itu sudah kemudian katakanlah tanpa izin tapi suami tahu tindakan ini dianggap sebagai sebuah pengetahuan lah tanpa harus kemudian izin ya tidak apa-apa. Nah makanya ini juga sebagai warning bagi seorang istri untuk tidak melakukan apapun kecuali untuk ini kan untuk keharmonisan rumah tangga begitu untuk kemudian menyampaikan kepada suami. Misal biasanya yang sering jadi problem itu kalau misalkan yang kemarin kita singgung suami mau ngasih ke ibunya atau istri mau ngasih ke ibu atau bapaknya. Nah ini dikompromikan, dikomunikasikan. Itu jauh lebih menenteramkan, jauh lebih baik. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan, jadi terus ada keterkaitan. Lalu kemudian ada pertanyaan begini, ini problem komunikasi.
bagaimana cara menghadapi mertua yang pilih kasih kepada cucu-cucunya. Ini kasus ya seringnya. Orang tua nih. Nah, kalau secara teoritis begini Bu. Yang pertama, saya pendekatan secara sufistik sekalian teoritis itu sebenarnya nyambung. Pertama, kalau bahasanya Imam Haris bin Asad al-Muhasibi, itu kita diminta untuk husnudon bi husni takwil. Bi husni takwil itu dengan persepsi yang baik. Jadi berpikir positif dulu. Berpikir positif dulu terkait dengan mertua yang kita anggap, kita rasakan pilih kasih cucu-cucunya. Kok rapodo oleh pilih kasih lah ini kok sama putune iki karo iki kok iki ora. Nah, Yun Sewu yang nomor 2 dicari sebabnya. Kira-kira mengapa kok kemudian mertua itu jenengan anggap pilih kasih? Kan kita kadang nggak tahu. Kalau kemudian kita tahu ada istilah namanya paradigm shift. Paradigm shift itu perubahan paradigma. Orang itu bisa melakukan sesuatu atau berpersepsi paradigma kita, itu kadang-kadang persepsi itu hanya di luar, tapi setelah tahu alasannya baru kita bisa memahaminya. Misal contoh ngaten, ada anak sama bapaknya di halte, tunggu bis Pak, tunggu bis halte. Lalu kemudian mereka ini kemudian yang lain juga nunggu ini tiba-tiba bocah ini nangis, terus merewel mengganggu seluruh apa istilahnya. Tunggu orang-orang yang di sini terganggu semuanya. Terus ada yang bilang gini, Pak tolong dong anaknya dikendalikan. Niku lo ganggu yang lainnya. Terus bapaknya bilang gini, ya mohon maaf 2 jam yang lalu ibunya meninggal dunia. Apa yang kemudian terjadi? Si bapak yang menyuruh atau orang yang menyuruh anaknya diam itu berubah mengatakan begini, ada yang bisa saya bantu Pak. Dari bilang suruh diam menjadi bilang ada yang bisa saya bantu Pak. Ini karena dia tahu alasannya mengapa kondisi anak itu kemudian seperti itu. Sama, mertua yang jenengan anggap pilih kasih itu terhadap cucu-cucunya itu, coba dilihat dulu. Mengapa kemudian mertua itu kok seakan-akan pilih kasih dengan ini, dengan ini. Nah kalau kemudian panjenengan sudah tahu, mengkomunikasikannya. Tapi kalau ternyata panjenengan melihat, alah padune pancene aku wong melarat sing kono sugih misal, atau kayak misal. Maka gunakan pendekatan sufistik. Apa pendekatan sufistik? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Jenengan tetap berprasangka baik dengan mengambil dalil ini boleh jadi yang tidak kita suka itu dari pandangan itu justru lebih baik. Ajarkan kepada anak-anak panjenengan untuk tetap berbuat baik kepada mbah. Seperti apapun juga. Meskipun dianggap seperti itu. Ampun jenengan tambah kompori. Kadang-kadang malah dikompori kok malah ngono gitu. Ayo le pancen awake kene iki ngene. Ya pancen mbah yo seneng sing kono. Lho tambah ngono. Ampun sudah. Tapi ajarkan kepada anak untuk tetap berbuat baik. Nanti itulah yang disebut sebagai kama tadi nutudan. Besok ketika kemudian dia berumah tangga, posisi jenengan juga sebagai seorang mertua, maka panjenengan akan mendapatkan hasil yang panjenengan tanam. Itu namanya memutus mata rantai. Makanya ada seorang mahasiswi yang cerita ke saya, Yun Sewu, bapaknya. Ini saya juga heran, kok ibu sampai sedemikian rupa. Jadi ini pisah sama bapak ibunya. Ibunya itu pukul dia ini, si perempuan ini, mahasiswi ini, itu sampai coro-coro is koyok mes maput. Nah yang nulungi itu bapaknya. Pokoknya dia itu mendapatkan kekerasan terus.
Tapi yang menarik bagi saya begini, ketika cerita. Tapi saya dapat pelajaran Pak. Besok kalau saya berumah tangga, saya akan memperlakukan anak saya tidak seperti ibu saya memperlakukan saya. Saya bilang, Masya Allah itu luar biasa. Kamu sudah memutus mata rantai. Bayangkan kalau anak ini kemudian tidak berpikir seperti itu. Maka akan terus berjalan mata rantai itu. Terus berjalan mata rantai. Tidak terputus. Makanya Nyun Sewu, ini di sini juga ada keterkaitannya. Ada keterkaitan pertanyaan. Traumatis ya. Ini bagaimana cara mengobati trauma pada pasangan yang trauma karena salah satu pasangan belum selesai dengan masa lalu, yaitu permasalahan orang ketiga atau mantan. Kalau saya jadi ingat, saya pernah cerita ke jenengan ya. Memang masalah mantan itu susah. Adik saya itu, ibu saya pernah ceritain, jadi kan itu ketika tidak disetujui oleh keluarga itu 3 hari nggak bisa dihubungi, gitu zaman dulu masih pager. Tapi subhanallah luar biasanya itu setelah itu dia ketika menikah diputus seluruh hubungan apa saja, mulai dari dulu Facebook atau apa itu dia semuanya dia uninstall. Nomor HP kok ada temannya tahu, langsung ganti nomor HP. Jadi dia ketika menikah menutup betul dari semua lini yang memungkinkan teman-temannya itu masih bisa menghubungi. Karena bisa kemudian terkoneksi dengan yang lama. Itu diputus betul. Jadi dia hanya fokus ya dengan suaminya. Berproses. Baru setelah punya anak 3, barulah dia kemudian menjadi terbuka. Karena setelah jauh. Maka kalau ingin mengobati trauma yang harus kemudian diproses strateginya, yang pertama itu memang harus perubahan mindset dulu. Bahwa Nyun Sewu, trauma itu berat, itu kan sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Traumatis terhadap mantannya itu, maka satu, perubahan mindset itu meyakinkan bahwa masa lalu itu sudah berlalu. Masa depan kita nggak tahu. Yang kita jalani adalah masa kini. Maka disebut sebagai hadir. Kalau bahasa Inggris itu menarik. Past tense, past masa lalu, future masa depan. Kalau hari ini namanya present. Present itu kalau dalam bahasa Inggris artinya hadiah. Maka kata ulama, hadiah terbaik hidup itu hari ini. Karena besok kita nggak tahu masih hidup apa enggak. Yang lalu sudah berlalu. Dan yakinkan bahwa hari ini adalah hadiah dari Allah, maka kita jalani. Nah, saya menjalaninya itu memang harus kemudian didampingi. Pendampingan betul. Diajak untuk berpikir secara positif. Bahwa tidak ada kalau dalam bahasanya Imam Haris bin Asad al-Muhasibi, innal abdas soleh la yujarribu bil bala. Gak ada seorang hamba yang soleh kecuali dia akan diuji dengan bala. Anggaplah masa lalu itu bagian dari bala ujian. Yang ketiga, ini yang harus dimulazamahkan itu dzikir. Dzikirnya dengan dzikir yang diperbanyak dengan Allahu Akbar, karena Allah lebih besar dari segala sesuatu. Mutakabir, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mau ditambahkan ya qawi tidak Bapak? Tapi teruskan itu. Jadi Allahu Akbar yang besar, yang maha besar itu dimulazamahkan terus. Atau ya mutakabir, ya Allah, ya mutakabir, ya Allah, ya mutakabir. Artinya permasalahan saya itu semuanya kecil di hadapan Allah. Ya mutakabir, ya mutakabir, ya mutakabir. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Baik Kau yang maha pengasih, maha penyayang.
Lalu kemudian ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kuatkan hati saya, Engkau yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati saya untuk tetap berpegang pada agama. Jadi supaya kemudian Allah yang kemudian menghapusnya. Dan kita itu manusia yang nggak mampu untuk kemudian nyun sewu secara fisik, secara kemampuan nggak mampu. Tapi biarkan Allah yang kemudian menghapus. Makanya gunakan zikir itu tadi, mulazamah zikir untuk pengobatan pasca traumatis. Dan yang penting adalah pendampingan dan yang keempat yang menantikan. Jadi kalau pendampingan itu ada kata yang paling, kalau bahasanya itu inti dari segala intinya itu adalah mengedepankan kata mahabbah, cinta. Nah kata cinta ini pengobatan traumatis itu ya harus memunculkan itu, memunculkan yang disebut dengan cinta. Pendampingannya harus dengan pendampingan cinta dan kesabaran. Ini kalau dalam bahasa orang-orang sufistik ya, bermula dari orang sakit hati, itu malah justru kemudian dia berproses dibiarkan dulu. Biarkan dulu, dia akan bertemu dengan zat yang maha mencintai. Dia memang kadang punya masa lalu yang menyakitkan, tapi sakitnya itu justru akan menjadi obat dia menemukan cintanya kepada Allah yang jauh lebih tinggi sehingga menghilangkan rasa sakitnya itu. Maka berproses didampingi dengan cinta, lalu diajak kemudian terus berzikir, nanti dia akan mendapatkan cintanya Allah yang menggantikan proses sakitnya itu. Ada satu ulama saya lupa namanya, juga begitu. Kesedihannya luar biasa. Tapi kemudian berproses, biarkan saja. Dia nanti suatu ketika akan bertemu dengan mahabbahnya Allah. Makanya ketika kemudian dia berproses mendapatkan mahabbahnya Allah, malah justru menjadi orang yang insya Allah luar biasa. Jadi pengobatan traumatis itu dibawa ke akhirat. Secara teknik memang betul pendampingan, diajak berpikir positif mindsetnya ini. Tapi penting lagi disentuh hatinya dengan mahabbah cinta, diajak untuk selalu berzikir, mengingat Allah. Yang diingat dengan bahasa ya mutakabir atau Allahu Akbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu terus dilanjutkan. Nah, insya Allah traumanya akan kemudian terobati. Ini masih ada waktu sedikit, sebenarnya masih banyak sekali Pak. Masih banyak lagi nanti saya cukupkan dulu aja ya, nanti bisa disambung yang belum. Saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini, yang insya Allah masih beberapa banyak yang kemudian belum terjawabkan dan terekap. Nanti insya Allah akan mudah-mudahan bisa saya tulis dalam bentuk tulisan, sehingga kemudian nanti bisa diakses lebih mudah untuk jamaah sekalian. Bapak Ibu terima kasih. Sebelum nanti disambung dengan Pak Pra, izinkan saya mengatakan begini. Bapak Ibu sebenarnya kalau bertanya, apakah kemudian saya tidak punya masalah? Banyak juga. Apakah orang yang kemudian belajar dari ilmu itu juga selamanya bisa menyelesaikan masalah? Tidak juga. Ada satu kasus yang saya hadapi dari seorang sudah bergelar pendidikan akademis paling tinggi, tapi beliau mengalami masalah rumah tangga yang sangat pelik. Padahal beliau itu jurusannya adalah juga bimbingan konseling. Jurusannya bimbingan konseling. Tingkat akademiknya paling tinggi, dokter. Tapi di posisi tertentu
sudah sampai pada posisi yang bahasanya teorinya tidak bisa kemudian menyelesaikan. Maka bagi saya jalan satu-satunya tidak lain dan tidak bukan adalah menyerahkan kepada Allah dengan jalan pendekatan keagamaan. Serahkan. Hanya saya secara pribadi tidak bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan. Ilmu bagian dari cahaya. Tapi kekuatan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tidak boleh melepaskan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitabnya Syekh Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi itu selalu menggunakan kata wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah atas takdir-takdir yang berlaku di muka bumi. Berkatan saya persilahkan untuk Pak Pra untuk kemudian menyambung. Terima kasih Ustadz Yogi atas materinya. Ini tidak ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan tapi satu aja yang live. Kalau ada yang mau bertanya mengenai yang dijelaskan tadi ya, bukan pertanyaan baru, saya persilakan atau ditulis. Tapi kalau tidak ada nanti kita cukupi dengan doa. Ada Bapak Ibu? Ini sebelah sini tidak ada ya. Kita cukup, semoga nanti bisa disambung di kajian berikutnya, dan insya Allah kita doakan nanti Ustadz Yogi bisa meramunya dalam bentuk tulisan. Harapan saya nanti bisa jadi buku pegangan kita, minimal untuk kita jadi mutalaah untuk belajar. Insya Allah nanti saya akan membantu Ustadz Yogi dalam prosesnya, nanti bisa menjadi bagian dari apa istilahnya ya, siar kebaikan kita di buku-buku yang hasil pertanyaan teman-teman tanpa menyebut nama, karena di form kemarin memang sengaja tidak saya kasih nama. Jadi semoga yang bertanya mendapatkan keberkahan pertanyaan, karena dari pertanyaan nanti lahir jawaban-jawaban dari Ustadz Yogi. Begitu teman-teman, kita doakan bersama nanti tulisan Ustadz Yogi segera hadir di tengah-tengah kita, dan saya juga bisa membantu beliau untuk menjadikannya sebuah buku, dan kelak nanti cita-cita saya ini nanti kajian sama itu lahir buku dari ya Ustadz Yogi, dari Ustadz atau dari Ustadz yang lain. Tapi dalam 5 atau 6 bulan ke depan memang sengaja Ustadz Yogi yang saya minta. Kita doakan semoga setiap bulan beliau bisa hadir, karena di tengah kesibukan beliau yang luar biasa bisa menemani kita. Dan jika Bapak Ibu teman-teman seandainya masih ada pertanyaan bisa japri ke WA saya, dan sekiranya nanti ada yang harus bertemu bisa menghubungi saya, nanti saya minta jadwal untuk bertemu. Tapi jadwalnya harus diklopkan dulu, karena di tengah-tengah sebenarnya kalau mau ada konsultasi langsung yang sifatnya privat dan misalnya harus bertemu, mungkin masih ada waktu dan kami buka nanti. Tapi ya enggak banyak, hanya jadwal saja. Demikian. Mohon Ustadz Yogi mendoakan kita semua di forum ini. Baik, sebelum berdoa mari kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Innaka antar raufur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ta'ah wa ahlil salah wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhar wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhar wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhar. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wala mubtalan illa hadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina ya Allah syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.